Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata satu sama lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, selamat pagi. Selamat Natal. Setiap tahun kita merayakan Natal. Tetapi setiap tahun pula Natal bagi kita selalu menjadi peristiwa yang istimewa. Karena kita merayakan kelahiran Yesus Tuhan kita, Sang Juru Selamat dan sumber kehidupan bagi kita. Saya akan mengawali permenungan ini dengan mengutip sebuah kisah tentang sepasang suami istri yang saling mencintai tetapi miskin. Suatu ketika di momen ulang tahun perkawinan, mereka ingin saling memberi kado yang terbaik satu dengan yang lain. Tetapi mereka tidak memiliki cukup uang untuk membeli kado yang akan diberikan kepada pasangannya. Sang suami hanya memiliki jam yang tanpa tali. Maka kemudian ia berpikir akan menjual jam itu untuk membelikan istrinya sebuah sisir indah yang bisa dipakai untuk menyisir rambut istrinya yang panjang dan indah. Sedangkan istrinya tidak memiliki apa-apa,
kecuali rambut yang indah itu. Maka kemudian ia berpikir pergi ke tukang pangkas rambut untuk memotong rambutnya dan menjual rambutnya yang dipotong itu untuk membelikan suaminya tali jam sehingga suaminya bisa mengenakan jam yang menjadi warisan turun-temurun suaminya. Momen mengharukan pun terjadi. Ketika sang suami pulang dari pasar setelah membeli sisir yang indah, ia tidak melihat lagi rambut panjang istrinya. Demikian juga ketika istrinya memberikan tali jam yang indah kepada suaminya, suaminya berkata, "Istriku, aku telah menjual jam untuk membelikanmu sisir ini." Mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi kecuali kemudian berpelukan dalam rasa haru. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, kalau saya bisa mengatakan inti cerita yang baru saja saya sampaikan adalah cinta dan pengorbanan. Dan hari ini kita merayakan Natal, merayakan hari raya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, kelahiran Sang Raja Cinta. Bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini merupakan kelanjutan dari bacaan Injil tadi malam. Setelah mendengar kabar dari malaikat bahwa di Bethlehem lahir seorang raja, maka kemudian para gembala bergegas menuju Bethlehem. Satu dengan yang lain saling mengajak, marilah kita pergi ke Bethlehem. Dan disitulah mereka menemukan apa yang dikatakan malaikat kepada mereka. Mereka menemukan bayi yang baru saja dilahirkan, dibungkus dengan kain lampin, dan dibaringkan di palungan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, menurut asal katanya dari bahasa Ibrani, kota Bethlehem berasal dari dua kata, Bet dan Lehem. Bet berarti rumah, sedangkan lehem berarti roti atau bisa kita sebut makanan. Karena orang Ibrani makanan utamanya roti, maka bisa kita artikan juga makanan. Kalau kita roti bukan makanan utama, hanya snack saja. Makan roti 10 pun kita mengatakan belum makan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, maka Bethlehem bisa kita artikan kota roti, kota makanan. Dan peristiwa Natal menyajikan kepada kita Bethlehem sebagai tempat lahirnya Raja yang memberi kehidupan. Raja cinta yang mengorbankan diri menjadi roti hidup bagi kehidupan manusia. Maka peristiwa Natal, Yesus yang lahir di Bethlehem memberikan kepada kita simbol dan juga menyiratkan siapa sebenarnya Raja yang dibaringkan di palungan itu. Ialah Raja cinta, ialah roti kehidupan, ialah anak domba Paskah yang kelak di kayu salib mengorbankan diri bagi keselamatan manusia. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, tema Natal tahun ini yang disajikan oleh PGI dan KWI mengambil tema dari bacaan Injil hari ini. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Kita diundang bersama seperti para gembala yang bergegas menuju Bethlehem. Demikian juga kita diundang bergegas menyongsong Sang Raja cinta itu, menyongsong Sang roti hidup itu, menyongsong Sang anak domba Allah itu
yang dilahirkan dari perawan Maria. Kita diundang bersama bergegas untuk menyongsong Tuhan. Bagaimana caranya? Menurut saya caranya adalah menyediakan palungan untuk tempat berbaringnya Sang Raja Damai itu, Sang Raja Cinta itu. Yang saya maksudkan palungan bukan pertama-tama dekorasi Natal seperti yang kita temukan di kandang Natal di hadapan kita, tetapi terutama hati kita. Kita diundang untuk membuka hati kita, menyiapkan hati kita sebagai palungan bagi Sang Raja Damai, Sang Raja Cinta yang datang bagi kita semua. Ketika kita mampu terbuka, menyiapkan hati kita sebagai palungan bagi Sang Raja Cinta, maka kemudian kita membiarkan hati kita dipimpin oleh semangat cinta dan pengorbanan Sang Raja yang kita rayakan kelahirannya. Kemudian ketika hati kita dipimpin oleh semangat cinta dan pengorbanan Sang Raja Cinta itu, maka kemudian kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan oleh pesan Natal tahun ini, membawa semangat Undang-Undang Dasar 45. Kita diundang bersama dengan semangat cinta dan pengorbanan untuk mampu bersolidaritas kepada siapapun, terutama mereka yang terpinggirkan. Semoga sukacita Natal yang kita rayakan ini memampukan kita dan menguatkan kita untuk mengikuti semangat cinta dan pengorbanan Sang Raja Cinta yang kita rayakan kelahirannya pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin.